Ya, betul. Kalau restoran itu tidak ditutup, mungkin saya akan puas dengan bisnis kecil di kota saya. Dan KFC tidak akan pernah mendunia. Kadang Tuhan menutup satu pintu dengan keras, supaya kita sadar bahwa ada pintu lain yang lebih besar sedang menunggu. Come back to Polusi Podcast Ilusi. Guys, hari ini kita akan membicarakan ayam goreng yang mendunia dan juga perjalanan seorang pria yang berulang kali jatuh namun selalu bangkit. Sosok sederhana dari Kentucky yang kemudian menjadi ikon global dengan nama yang tidak asing lagi bagi kita, Kolonel Harlan Sanders. Terhormat rasanya bagi kami bisa berbincang langsung dengan legenda ayam goreng dunia. Senang rasanya bisa hadir di sini. Sir Harlan Sanders, atau yang lebih dikenal dunia sebagai Kolonel Sanders. Sebelum kita bicara tentang ayam goreng yang legenda, saya ingin bertanya hal lain. Banyak orang mengenal Anda dari logo KFC dengan senyum dan dasi kupu-kupu khas itu. Tapi, siapa sebenarnya Harlan Sanders di luar semua simbol dan bisnis Anda? Nah, itu pertanyaan yang jarang saya dengar. Kebanyakan orang memang hanya mengenal wajah saya di papan reklame atau di ember ayam goreng. Padahal, sebelum semua itu, saya hanyalah seorang pria biasa dari Kentucky yang pernah gagal berkali-kali. Saya bukan lahir dari keluarga kaya. Malah sejak kecil, saya sudah harus bekerja keras. Jadi di balik sosok kolonel yang orang lihat, sebenarnya ada Harlan kecil yang penuh perjuangan. Betul. Ibu saya seorang janda. Dan sejak usia 7 tahun, saya sudah harus memasak untuk adik-adik saya. Ya, bisa dibilang, dapur adalah sekolah pertama saya. Saya bukan simbol kesempurnaan. Saya adalah hasil dari banyak kesalahan, percobaan, dan tentu saja bumbu-bumbu kehidupan yang kadang pahit. Wow, menarik. Jadi sebenarnya kemampuan memasak Anda lahir bukan karena hobi semata, tapi lebih karena kebutuhan hidup. Ya, benar. Awalnya memasak bukan pilihan, melainkan kewajiban. Tapi dari situlah saya belajar bahwa makanan bukan sekedar mengenyangkan. Makanan bisa mengingat keluarga, membangun kebersamaan, bahkan memberikan harapan. Itu sesuatu yang tidak pernah saya lupakan, bahkan setelah KFC menjadi besar. Luar biasa. Jadi kalau orang-orang melihat logo KFC dan mereka berkata, itu Kolonel Sanders, sang pemilik ayam goreng terkenal. Tapi bagi Anda pribadi, siapa yang Anda lihat ketika Anda bercermin? Saya melihat seorang pria yang keras kepala, mungkin agak bandel, tapi punya keyakinan bahwa usia bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Saya bukan pahlawan, saya bukan legenda. Saya hanyalah Harlan Sanders, seorang tukang pompa bensin, seorang koki rumahan, seorang pria yang menolak menyerah meskipun ditolak ratusan kali. Ungkapan sederhana, tapi sangat dalam. Jadi di luar semua simbol dan bisnis Anda, yang tersisa adalah kisah seorang manusia yang pantang menyerah. Ya, jika ada sesuatu yang ingin orang ingat dari saya, bukan hanya ayam gorengnya, tapi bahwa seorang pria yang sudah berusia 60 tahun pun bisa bangkit dan membangun sesuatu yang mendunia. Itu artinya kesempatan selalu ada, bahkan ketika orang mengira pintu sudah ditutup. Pesan yang sungguh kuat. Perjalanan Anda tentunya penuh dengan lika-liku. Mulai dari bekerja sebagai tukang pom bensin, asisten, sampai akhirnya membuka restoran kecil di pom bensin. Apa titik balik
paling emosional yang membuat Anda yakin, ya, resep ayam goreng ini adalah jalan hidup saya? Itu pertanyaan yang membawa saya kembali ke masa yang sulit, sekaligus indah. Waktu itu saya mengelola pom bensin kecil di Kentucky. Bisnisnya tidak besar, hidup pun pas-pasan. Namun di sela-sela melayani pelanggan, saya mulai menawarkan masakan buatan sendiri. Jadi orang datang bukan hanya untuk isi bensin, tapi juga untuk makan. Dari situlah saya sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda. Jadi awalnya bukan restoran mewah, bukan dapur besar, tapi hanya pojok kecil di pom bensin. Betul. Waktu itu, saya hanya punya meja makan seadanya, dapur yang sederhana. Bahkan kadang pelanggan makan di bangku kayu yang ada di luar. Tapi mereka datang lagi dan datang lagi. Bukan karena tempatnya yang nyaman, melainkan karena ayam gorengnya. Dan saat itu saya berpikir, wah, ada sesuatu di sini. Ada hal yang lebih besar daripada sekedar isian bensin. Ini menarik. Tapi kapan momen yang membuat Anda benar-benar yakin sampai Anda berani berkata, inilah jalan hidup saya? Ada satu peristiwa yang membekas. Suatu malam, seorang pengendara truk yang sering mampir berkata kepada saya, "Kolonel, ayam goreng Anda adalah ayam yang terbaik yang pernah saya makan. Anda seharusnya tidak hanya menjual bensin, tapi menjual ayam di seluruh dunia." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hati saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa makanan saya bisa berarti lebih dari sekedar makanan. Jadi sebuah komentar tulus dari pelanggan yang akhirnya jadi percikan yang menyalakan keyakinan besar Anda. Ya, kadang kita butuh orang lain untuk melihat apa yang kita sendiri tidak sadar. Saya memang suka memasak, tapi baru saat itu saya mulai melihatnya sebagai panggilan hidup, bukan sekedar kebiasaan. Dan dari titik itulah lahirlah resep rahasia yang terkenal itu. Iya, saya mulai bereksperimen lebih serius. Saya tidak puas hanya dengan ayam goreng biasa. Saya ingin sesuatu yang punya karakter. Ya. Dan butuh bertahun-tahun, ratusan percobaan. Hingga akhirnya, saya menemukan kombinasi 11 bumbu dan rempah. Itu bukan hanya resep, melainkan representasi dari perjalanan hidup saya. Luar biasa. Sederhana, keras kepala, dan penuh rasa. Jadi sebenarnya titik balik emosional itu bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang menemukan makna hidup di dalam wajan ayam goreng tersebut. Ya, bisa dibilang begitu. Hidup saya berantakan di banyak sisi. Saya gagal di banyak pekerjaan. Tapi justru di dapur sederhana pom bensin itu, saya menemukan arah. Dan dari sana, segalanya berubah. Saya rasa ini akan jadi pelajaran yang berharga bagi penonton. Ya, semoga. Anda baru meraih kesuksesan besar di usia yang relatif tidak muda, sekitar 60-an. Banyak orang saat itu mungkin sudah memilih pensiun. Apa yang membuat Anda justru berani memulai besar-besaran di usia tersebut? Jujur saja, pada usia 60 tahunan, saya tidak punya banyak pilihan. Saya sudah mencoba banyak pekerjaan, tukang pompa bensin, agen asuransi, bahkan sempat jadi koki di dapur kecil. Tapi semuanya tidak pernah benar-benar bertahan lama. Jadi ketika saya ditolak sana-sini, dan uang pensiun saya tidak cukup untuk hidup nyaman, saya berpikir, apakah saya akan menyerah begitu saja? Atau saya coba sekali lagi dengan apa yang benar-benar saya kuasai? Jadi keadaan sulit Anda yang membuat Anda mendorong diri sendiri. Ya, betul. Kadang orang mengira keberanian itu datang dari semangat muda. Tapi itu tidak selalu. Dalam kasus saya, keberanian datang karena terdesak.
Saya tahu hidup saya tidak punya banyak waktu lagi untuk dihabiskan. Menarik. Kalau gagal, ya saya sudah gagal berkali-kali sebelumnya. Ini menarik. Tapi kalau berhasil, mungkin inilah warisan saya. Ya. Banyak orang seusia Anda waktu itu mungkin sudah memilih duduk di teras rumah, menghabiskan waktu dengan cucu mereka. Tapi katanya Anda justru berkeliling menawarkan resep ayam goreng. Benar begitu? Hahaha, benar sekali. Saya membawa resep dan ayam goreng saya ke banyak restoran, dari satu tempat ke tempat lain, dengan mobil tua, kadang tidur di kursi belakang. Saya ditolak lebih dari 1000 kali, tapi saya selalu berkata pada diri saya, kalau satu pintu tertutup, masih ada pintu lain yang bisa diketuk. Jadi meskipun ditolak berkali-kali, semangat itu tetap menyala. Mungkin karena saya sadar, ini adalah kesempatan terakhir saya. Saya tidak bisa menunggu lagi. Kalau anak muda gagal, mereka masih punya waktu puluhan tahun untuk mencoba ulang. Sedangkan saya, tidak. Benar juga. Dan itu sebabnya saya taruh seluruh energi saya pada ayam goreng ini. Itu ibaratnya seperti taruhan terakhir dalam hidup. Ya, begitu. Dan lucunya, justru di usia itu saya menemukan momentum. Banyak orang yang menganggap saya gila. Siapa yang mulai bisnis besar di usia pensiun? Tapi saya pikir, lebih baik mencoba di usia 60 daripada menyesal di usia 80. Jadi intinya bukan soal usia muda atau tua, tapi soal keberanian untuk memulai. Betul. Usia hanyalah angka. Yang penting adalah semangat. Kalau kita masih punya api, masih punya mimpi, maka belum terlambat untuk memulai. Pesan yang sangat relevan, bahkan untuk pendengar zaman sekarang, karena banyak orang sering merasa sudah terlambat, padahal kisah Anda justru membuktikan sebaliknya. Ya, saya ingin orang belajar dari perjalanan saya, bahwa kesempatan bisa datang kapan saja. Jangan biarkan usia, kegagalan, atau penolakan menghentikan Anda. Karena siapa tahu, justru di babak akhir hidup Anda, cerita paling indah sedang menunggu. Benar, dan itu pesan yang berlaku untuk saya juga sebenarnya. Resep rahasia dengan 11 bumbu dan rempah itu legendaris, tapi lebih dari sekedar rasa. Apa sebenarnya filosofi atau jiwa yang Anda tanamkan kepada ayam goreng buatan Anda tersebut? Pertanyaan yang bagus sekali. Banyak orang berpikir rahasia KFC hanyalah soal bumbu. Rempah ini, garam itu, sedikit lada, sedikit bawang. Padahal, di balik campuran itu ada sesuatu yang lebih besar, yaitu niat saya untuk memberi orang rasa kenyamanan, rasa rumah dalam setiap gigitan. Rasa rumah? Maksudnya rasa seperti apa? Ya, waktu kecil, saya sering memasak untuk adik-adik saya. Makanan bagi kami bukan sekedar perut kenyang. Itu adalah cara untuk berkata, saya peduli, saya ingin kamu tetap kuat. Ketika saya mengembangkan resep ayam goreng ini, saya ingin orang merasakan hal yang sama, bahwa setiap potong ayam membawa kehangatan, kebersamaan, dan rasa syukur. Wow, jadi filosofis di balik ayam goreng Anda lebih emosional daripada sekedar bisnis. Betul, karena saya percaya bahwa makanan harus punya jiwa. Itu sebabnya saya tidak hanya fokus pada rasa, tapi juga pada cara penyajiannya, keramahan kepada pelanggan, dan suasana yang tercipta. Ketika orang masuk ke restoran saya ingin mereka disambut seperti tamu di rumah, bukan sekadar konsumen. Itu menarik loh. Karena di dunia modern, bisnis seringkali jadi sangat mekanis. Tapi Anda justru menekankan sisi kemanusiaan. Karena bagi saya ayam goreng hanyalah medium. Yang lebih penting adalah pengalaman yang dirasakan orang saat menikmatinya. Itulah filosofi saya.
makanan yang baik adalah makanan yang bisa menyatukan orang, Saya suka ini. membuat mereka tertawa bersama, dan sejenak melupakan masalah hidup. Lalu bagaimana dengan rahasia 11 bumbu dan rempah itu sendiri? Apakah Anda melihatnya hanya sebagai formula sukses? Atau ada makna tertentu di balik jumlah itu? Oh, itu tentu bukan angka mistis. Tapi setiap bumbu punya peran, sekecil apapun. Sama seperti hidup, kita butuh kombinasi, sedikit kesabaran, sedikit keberanian, dan sedikit humor. Kalau hanya ada satu rasa dominan, hasilnya tidak seimbang. Jadi filosofi saya adalah harmoni, menggabungkan hal-hal kecil menjadi sesuatu yang besar. Itu analogi yang indah. Jadi ayam goreng Anda adalah cermin dari kehidupan itu sendiri. Bisa dibilang begitu. Resep rahasia bukan hanya soal apa yang kita masukkan ke dalam wajan, tapi juga apa yang kita tanamkan ke dalam hati ketika memasak. Itulah yang membuat setiap gigitan berbeda. Luar biasa. Jadi jika orang makan ayam goreng KFC hari ini, sebenarnya mereka sedang merasakan sedikit jiwa Harlan Sanders yang ditanamkan di dalamnya. Ya, Kolonel, apakah ada satu kegagalan besar dalam hidup Anda yang justru menjadi bahan bakar terkuat bagi semangat Anda? itu pertanyaan yang sangat menyentuh hati saya. Saya mengalami banyak kegagalan, tapi yang paling besar dan paling menyakitkan adalah ketika rumah makan kecil saya di Kentucky harus ditutup. Itu bukan sekadar bisnis bagi saya. Itu adalah hidup saya, kebanggaan saya. Dan ketika pemerintah membangun jalan tol baru, jalurnya melewati tempat itu. Bisnis saya hilang seketika. Wah, jadi bukan karena permasalahan internal ya, melainkan karena keadaan di luar kendali Anda. Benar. Coba Anda bayangkan, saya sudah membangun nama, pelanggan setia, bahkan resep saya mulai dikenal orang. Lalu tiba-tiba semua runtuh karena jalan baru yang membuat orang tidak bisa lewat lagi ke restoran saya. Lagi-lagi, Saat itu saya merasa seperti ditarik kembali ke titik nol. itu pasti sangat berat. Sangat. Saya merasa hancur. Saya sudah berusia lebih dari 60 tahun, dan banyak orang di sekitar saya berkata, "Kolonel, sudah cukup. Hidup tenang saja. Nikmati sisa hari." Tapi di dalam hati saya ada api yang berkata, "Tidak, ini belum selesai." Luar biasa. Justru, kegagalan itulah yang menyalakan kembali tekad saya. Jadi kegagalan besar itu yang membuat Anda berani memulai lagi dengan waralaba KFC. Ya, betul. Kalau restoran itu tidak ditutup, mungkin saya akan puas dengan bisnis kecil di kota saya. Dan KFC tidak akan pernah mendunia. Kadang Tuhan menutup satu pintu dengan keras, supaya kita sadar bahwa ada pintu lain yang lebih besar sedang menunggu. Luar biasa. Jadi poin pentingnya, kegagalan bukanlah akhir, tapi justru titik balik menuju sesuatu yang lebih besar. Ya, saya percaya begitu. Saya sering bilang, kegagalan bukanlah musuh, melainkan guru yang paling keras tapi paling jujur. Betul. Dan kegagalan itu yang mengajari saya arti ketekunan, kerendahan hati, dan pentingnya bangkit lagi. Tapi kalau dipikir-pikir justru, tanpa ada kegagalan itu, mungkin dunia tidak akan pernah mencicipi ayam goreng legendaris Anda. Hahaha, betul. Ironis bukan? Benar. Sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidup saya ternyata menjadi alasan orang-orang bisa makan ayam saya di seluruh dunia. Saat melihat waralaba KFC kini mendunia, melampaui imajinasi masa lalu Anda, apa perasaan terdalam Anda yang muncul? Ada rasa bangga, itu tentu saja.
resep sederhana dari dapur saya di Kentucky bisa dikenal hingga ke berbagai belahan dunia. Itu seperti mimpi yang terlalu besar, tapi ternyata nyata. Ya, sebuah perjalanan yang luar biasa panjang. Tapi apakah rasa bangga itu yang paling dominan? Bukan hanya bangga, lebih banyak rasa bersyukur. Saya bersyukur karena diberi kesempatan di usia yang tidak muda. Banyak orang sudah menyerah, tapi saya masih bisa melihat sesuatu tumbuh begitu besar. Itu membuat saya sadar bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Lalu bagaimana dengan penyesalan? Apakah ada penyesalan? Ada, tentu ada. Kadang saya menyesal karena di tengah kesuksesan, saya merasa sedikit kehilangan kendali. Setelah perusahaan menjadi besar dan dikelola banyak pihak, ada saat-saat di mana saya melihat KFC tidak lagi sama persis dengan visi awal saya. Dari sisi rasa, pelayanan, bahkan cara menyambut pelanggan. Itu membuat hati saya agak perih. Jadi ada perasaan, ini milik saya, tapi tidak sepenuhnya milik saya lagi. Begitu? Benar. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya tumbuh besar, lalu berjalan dengan caranya sendiri. Anda bangga, tapi sekaligus rindu pada masa-masa kecilnya. Begitu juga saya terhadap KFC. Tapi meskipun ada rasa penyesalan kecil, tentunya rasa syukur itu tetap menjadi yang paling kuat, bukan? Betul. Karena tidak ada perjalanan yang sempurna. Bahkan jika ada bagian yang membuat saya kecewa, keseluruhan kisah ini tetap jauh lebih besar daripada penyesalan itu. Ya, benar. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa berkata bahwa mereka meninggalkan warisan yang bisa dinikmati jutaan orang setiap hari? Itu benar. Terakhir, Kolonel. Jadi, setiap legenda yang datang ke sini, mereka pasti memberikan pesan untuk para generasi muda. Oh, begitu? Ya. Jadi, apa pesan yang ingin paling Anda titipkan kepada anak-anak muda yang seringkali merasa gagal terlalu cepat? Saya ingin berkata begini. Jangan buru-buru mengira hidup Anda sudah berakhir hanya karena 1 atau 2 kegagalan. Lihat saya. Dengar tuh. Saya baru benar-benar menemukan jalan besar saya di usia 60-an. Kalau saya menyerah lebih awal, tidak akan ada KFC yang Anda kenal sekarang. Dengerin tuh, Sob. Jadi poin pentingnya adalah kegagalan di usia muda seharusnya tidak menjadi penutup buku, melainkan hanya bab pertama. Tepat sekali. Anak muda sering terjebak pada bayangan orang lain. Kalau umur sekian belum sukses, berarti terlambat. Itu tidak benar. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Hidup bukan lomba lari cepat, tapi maraton panjang. Nah, jadi nggak benar begitu, cuy. Tapi memang, banyak anak muda zaman sekarang yang merasa putus asa karena membandingkan dirinya dengan orang lain yang mungkin bagi mereka tampak sudah lebih sukses. Saya pun dulu sering merasa iri. Ada orang yang tampaknya hidup lebih mudah, lebih cepat berhasil. Tapi ingat, yang Anda lihat hanyalah kulit luarnya. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjalanan orang lain. Jadi daripada membandingkan, lebih baik bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk lebih baik dari diri saya kemarin? Begitu. Lalu bagaimana dengan rasa takut gagal? Karena seringkali itu yang membuat orang enggan untuk mencoba lagi. Oh ya, saya tahu persis rasanya. Tapi begini, kegagalan itu bukan musuh, melainkan guru. Setiap kali saya gagal, entah bisnis bangkrut, pekerjaan hilang, atau resep ditolak, selalu ada pelajaran yang bisa saya petik. Dan pelajaran itulah yang menyiapkan saya untuk kesuksesan berikutnya. Kalau tidak ada kegagalan, mungkin ayam goreng saya tidak akan seistimewa itu. Jadi bisa dikatakan, kegagalan itu justru adalah bumbu penting dalam hidup.
Sama seperti 11 rempah di resep Anda. Hahaha. Nah, Anda pandai sekali. Jelas. Ya, kegagalan adalah rempah. Tanpa itu, hidup hambar. Dan dengan itu, hidup punya rasa yang lebih dalam. Itu pesan yang indah sekali. Jadi, untuk anak-anak muda yang sedang merasa lelah atau ingin menyerah, apa satu saja kalimat terakhir yang paling ingin Anda sampaikan? Jangan hitung berapa kali Anda jatuh, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit. Selama masih ada satu kesempatan untuk berdiri, berarti permainan belum selesai. Luar biasa. Saya yakin pesan ini akan membekas di hati orang-orang yang mendengarnya. Saya harap begitu. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyerah terlalu cepat. Benar. Kolonel Harlan Sanders, sebuah kehormatan besar bisa duduk bersama Anda hari ini. Dari cerita hidup Anda, kami belajar bahwa kesuksesan bukanlah soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan dan bangkit kembali. Terima kasih sudah membagikan kisah, semangat, dan filosofis hidup yang begitu mendalam. Semoga warisan bukan hanya berupa ayam goreng legendaris, tapi juga keberanian dan keteguhan hati yang Anda tinggalkan terus menjadi inspirasi generasi muda di seluruh dunia. Terima kasih atas kata-kata indah itu. Saya merasa rendah hati bisa berbagi kisah saya di sini. Sejujurnya, saya hanyalah seorang pria tua dari Kentucky yang mencoba memberi arti pada hidupnya lewat secawan ayam goreng. Kalau apa yang saya jalani bisa memberi sedikit inspirasi bagi orang lain untuk tidak menyerah, maka semua perjalanan panjang saya dengan segala jatuh bangunnya tidak sia-sia. Saya berterima kasih kepada Anda dan tentu kepada semua yang menyaksikan. Ingatlah, hidup selalu memberi kesempatan selama kita tidak berhenti mencarinya. Ya, Selamat tinggal. pesan beliau sederhana tapi kuat. Jangan menyerah terlalu cepat. Jangan biarkan kegagalan merampas semangatmu. Karena terkadang justru di saat semua terasa terlambat, jalan hidup sesungguhnya baru saja dimulai. Oke, sampai berjumpa, sampai ketemu di episode gimana? Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Polusi Podcast Ilusi. I'm going